Kita akan coba kupas tentang konsep iman dari segi sejarah itu Bapak dan saudara sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan agama itu satu, Pak, yaitu agama tauhid namanya. Agama tauhid. Jadi dari mulai sejak Nabi Adam alaihissalam membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, itu risalahnya adalah tauhid. Semuanya tauhid. Maka timbullah tatkala manusia ini punya inovasi karena dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul yang namanya agama ardi. Maka dikenal agama itu ada dua, agama samawi dan agama ardi. Agama samawi itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu adalah agama Nasrani. Gitu ya. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermuara kepada satu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama diajarkan itu adalah tauhidnya dulu, Pak. Adapun ibadah itu adalah tata cara untuk bertauhid. Tata cara bertauhid. Jadi kita jangan berpikir bahwa sholat itu berlaku pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Sholatnya itu sebagaimana. Dan sholatnya harus sama dengan kita. Yang paling utama adalah tauhidnya dulu. Kalau sudah tauhid, maka timbullah yang namanya keimanan. Dan kalau sudah keimanan, kita timbul yang namanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sampaikan, sami'na wa ata'na. Hari ini orang itu bicara tentang iman itu hanya bil lisan. Al-imanu bil lisan. Padahal iman itu kan bukan bil lisan, Pak. Tapi ada tiga. Yang pertama, al-imanu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Itu kita bicara tentang iman. Nah, secara panjang tentang tauhid ini yang diharuskan setiap orang yang beragama tauhid ini adalah untuk beriman kepada Allah, pasrah kepada Allah. Agar apa? Agar aman. Iman itu kan bisa aman. Aman dari apa? Aman dari hal-hal yang jelek. Aman dari hal-hal yang tidak baik. Maka dibuatlah koridor. Maka dibuatlah syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak. Halal dan haram berkembanglah ke sini menjadi hukum-hukum fikih. Ya, ini mubah. Ini madharat dan lain sebagainya. Itu perkembangannya semacam itu. Nah, sekali lagi bicara tentang iman, iman itu sejatinya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu. Tingkat tinggi, Pak. Iman itu tingkat tinggi. Sementara syariat itu hanya sebagai jembatan untuk menjadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah itu tatkala menyuruh kepada umatnya itu real, cuklak dan juknisnya jelas. Anda mau beriman? Ya, ini caranya. Dikasih yang disebut dengan syariat, itulah agama. Apapun nama agamanya. Nah, tetapi saudaraku sekalian, perlu kita ketahui, setiap zaman itu cara berpikirnya berbeda-beda. Jangankan setiap zaman, setiap kelompok manusia saja berbeda-beda. Setiap daerah saja berpikirnya berbeda-beda. Maka diturunkanlah syariatnya dengan cara yang berbeda-beda. Di zaman Nabi Adam alaihissalam syariatnya begini. Di zaman Nabi Ibrahim syariatnya begini. Di zaman Nabi Isa syariatnya begini. Di zaman Nabi Musa syariatnya begini. Lalu bagaimana dengan kita? Tatkala kita, maka ikuti syariat yang sudah diturunkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncullah yang namanya tadi agama disebut dengan agama Islam. Maka dalam Al-Qur'an Allah jelaskan innad dina indallahil Islam. Nah, disempurnakanlah semua ajaran-ajaran tersebut dibingkai
dalam sebuah syariat yang namanya syariat Islam. Tujuannya sama, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri iman? Lihat. Di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan. Innamal mu'minuna alladzina, bukan surat Al-Mu'minun itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Di dalam surat Al-Mu'minun juga jelaskan dari mulai awal. Ciri-ciri orang yang beriman menurut Al-Quran. Semacam itu. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Lalu bagaimana kita sebagai seorang Islam, apakah orang Islam itu harus mukmin? Harus, Pak. Karena tadi Islam itu sebagai syariat untuk menggapai tentang keimanan. Agama samawi yang dulu sama. Ingat Pak, konsep iman tidak hanya ada pada diri kita. Tanya saja orang Kristen sekarang. Mereka menyatakan beriman kepada Allah. Tanya orang Buddha, beriman kepada Sang Hyang Widi. Dan tanya kepada, mohon maaf, agama-agama yang dulu. Mau kejawen juga sama Pak. Sama. Hanya caranya saja yang berbeda. Lalu apa yang kita lakukan? Sekali lagi, kita ini punya pedoman. Pedomannya Al-Quran. Maka perlu diimani. Dan yang paling terpenting, Rasulullah SAW sudah menyatakan. Tatkala ditanya tentang 3 hal. Yang pertama, mal Islam, apa itu Islam? Lalu Rasulullah SAW jawab dengan rukun Islam. Mal iman, lalu Rasulullah SAW jawab dengan rukun iman. Yaitu ada 6. Yang terakhir, mal ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Nah ini, tatkala bicara tentang ihsan adalah tatkala kita beribadah, itu seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa belum mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Nah itu cara konsep agama. Nah bicara tentang sejarah, tentang keimanan, tadi orang-orang yang dulu secara agama samawi juga punya konsep. Jangankan agama samawi, agama ardi juga, agama yang hasil cipta karsa manusia juga punya konsep iman. Dan imannya itu adalah kepada Sang Pencipta. Hanya Sang Penciptanya siapa? Mereka tidak ketahui. Masih ingat Pak tentang sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya? Seorang nabi Pak. Seorang nabi mencari Tuhan, bayangkan saja. Itu kan perjalanan panjang tentang iman Pak. Itu iman. Nah kita ini Bapak dan saudaraku sekalian, untuk menjadi iman tadi kita tuh paling enak. Kenapa? Tidak seperti Ibrahim alaihissalam, tidak dikasih juklak dan juknis. Sekarang kita ini sudah dikasih juklak dan juknisnya jelas. Iman itu apa? Lihat Quran surat Al-Anfal, itulah kita menjadi orang beriman. Lihat surat Al-Mu'minun, di situ ada. Harus bagaimana kita sebagai orang yang beriman? Bisa dinyatakan orang beriman itu bagaimana? Itu jelas semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan reward, Pak. Hadiah kepada kita. Kalau kita beriman akan begini, kalau kita kufur akan begini. Maka pilihan itu ada di kita. Nanti ada satu ayat di sini yang mengatakan, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Karena itu harus berubah pilihan. Kenapa Allah tidak memaksa? Ingat Pak, Allah itu mudah Pak. Menjadikan kita itu umat yang satu, menjadikan umat yang satu pemahaman gampang. Gampang Pak. Sangat gampang. Sejatinya kalau Allah itu berkehendak semacam itu. Tetapi Allah kenapa membiarkan manusia agar menjadi sebuah pilihan? Karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian buat kita untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik.